Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Satria. Saya di sini akan menjelaskan tentang khalaf Ahlus Sunnah, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Yang pertama yaitu Al-Asy'ari. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu riwayat hidup singkatnya Al-Asy'ari. Nama lengkap Al-Asy'ari adalah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Nah, menurut beberapa riwayat, Al-Asy'ari lahir di Bashrah pada tahun 260 Hijriah atau dalam tahun Masehinya yaitu 875 Masehi. Nah, setelah berusia lebih dari 40 tahun, ia pun hijrah ke kota Baghdad dan wafat di sana pada tahun 324 Hijriah atau dalam tahun Masehinya yaitu 935 Masehi. Nah, menurut Ibnu Asyakir, ayah Al-Asy'ari adalah seorang yang berpaham Ahlus Sunnah dan ahli hadis. Nah, ia pun wafat ketika Al-Asy'ari masih kecil. Sebelum wafat, ia sempat berwasiat kepada seorang sahabatnya yang bernama Zakaria bin Yahya As-Saji agar mendidik Al-Asy'ari. Ibunya menikah lagi dengan seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu Ali Jubai. Ayah kandung Abu Hashim Al-Jubai, yaitu berkat didikan ayah tirinya, Al-Asy'ari kemudian menjadi tokoh Mu'tazilah. Sebagai tokoh Mu'tazilah, ia sering menggantikan Al-Jubai dalam perdebatan menentang lawan-lawan Mu'tazilah dan banyak menulis buku yang membela dirinya. Al-Asy'ari menganut paham Mu'tazilah hanya sampai berusia 40 tahun. Setelah itu, secara tiba-tiba ia mengumumkan di hadapan jamaah Masjid Bashrah bahwa dirinya telah meninggalkan paham Mu'tazilah dan akan menunjukkan keburukan-keburukannya. Menurut Ibnu Asyakir, yang melatar belakangi Al-Asy'ari meninggalkan paham Mu'tazilah adalah pengakuan Al-Asy'ari telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW sebanyak 3 kali, yaitu pada malam ke-10, ke-20, dan ke-30 bulan Ramadan. Dalam 3 kali mimpinya, Rasulullah SAW memperingatkannya agar segera meninggalkan paham Mu'tazilah dan segera membela paham yang telah diriwayatkan dari beliau. Nah, yang kedua adalah doktrin-doktrin teologi Al-Asy'ari. Yang pertama yaitu Tuhan dan sifatnya. Perbedaan pendapat di kalangan mutakalimin mengenai sifat-sifat Allah tidak dapat dihindarkan meskipun mereka setuju bahwa mengesahkan Allah adalah wajib. Al-Asy'ari dihadapan pada dua pandangan yang ekstrim. Pada satu pihak, ia berhadapan dengan kelompok Sifatiyah atau pemberi sifat, kelompok Mujassimah atau antropormis, dan kelompok Musyabihah yang berpendapat bahwa Allah mempunyai sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, bahwa sifat-sifat itu harus dipahami menurut arti harfiahnya. Pada pihak lain, ia berhadapan dengan kelompok Mu'tazilah yang berpendapat bahwa sifat-sifat Allah tidak lain selain esensinya, dan tangan, kaki, telinga Allah atau arasy atau kursi tidak boleh diartikan secara harfiah tetapi harus dijelaskan secara alegoris. Menghadapi dua kelompok yang berbeda tersebut, Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah memiliki sifat-sifat bertentangan dengan Mu'tazilah, dan sifat-sifat itu seperti mempunyai tangan dan kaki tidak boleh diartikan secara harfiah tapi secara simbolis, atau berbeda dengan pendapat kelompok Sifatiyah. Selanjutnya yaitu Al-Asy'ari berpendapat bahwa sifat-sifat Allah unik dan tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat manusia yang tampak mirip. Sifat-sifat Allah berbeda dengan Allah. Nah, tetapi sejauh menyangkut realitasnya atau secara hakikoh, tidak terpisah dari esensinya. Dengan demikian tidak berbeda dengannya. Yang kedua yaitu kebebasan dalam berkehendak atau free will.
Manusia memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan serta mengaktualisasikan perbuatannya. Al-Asy'ari mengambil pendapat menengah di antara dua pendapat yang ekstrim, yaitu Jabariyah yang fatalistik dan menganut paham pradeterminisme semata-mata, dan Mu'tazilah yang menganut paham kebebasan mutlak dan berpendapat bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Untuk menengahi dua pendapat di atas, Al-Asy'ari membedakan antara Khaliq dan Qasam. Menurutnya, Allah adalah pencipta atau sang Khaliq perbuatan manusia, sedangkan manusia adalah yang mengupayakan atau muktasib. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu atau termasuk keinginan manusia. Yang ketiga yaitu akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. Meskipun Al-Asy'ari dan orang-orang Mu'tazilah mengakui pentingnya akal dan wahyu, tapi berbeda dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif dari akal dan wahyu. Al-Asy'ari mengutamakan wahyu, sementara Mu'tazilah mengutamakan akal. Dalam menentukan baik atau buruknya pun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Al-Asy'ari berpendapat bahwa baik dan buruk harus berdasarkan wahyu. Nah, sedangkan Mu'tazilah mendasarkan pada akal, yaitu yang mendasarkannya pada akalnya. Yang keempat yaitu kodimnya Al-Quran. Al-Asy'ari dihadapkan pada dua pandangan ekstrim dalam persoalan personal kodimnya Al-Quran. Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran diciptakan atau makhluk dan tidak kodim, serta pandangan mazhab Hanbali dan Zahiriyah dan yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang kodim dan tidak diciptakan. Bahkan Jabariyah berpendapat bahwa semua huruf, kata-kata, dan bunyi Al-Quran adalah kodim. Dalam rangka mendamaikan kedua pandangan yang saling bertentangan itu, Al-Asy'ari mengatakan bahwa walaupun Al-Quran terdiri atas beberapa kata-kata atau huruf dan bunyi, tetapi hal itu tidak melekat pada esensi Allah dan tidak kodim. Nasution mengatakan bahwa Al-Quran bagi Al-Asy'ari tidak diciptakan, sebab apabila diciptakan sesuai dengan ayat, sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran Surat An-Nahl. Yang kelima yaitu melihat Allah. Al-Asy'ari tidak sependapat dengan kelompok ortodok ekstrim, terutama Zahiriyah, yang menyatakan bahwa Allah dapat dilihat di akhirat dan mempercayai bahwa Allah bersemayam di Arasy. Selain itu, Al-Asy'ari tidak sependapat dengan Mu'tazilah yang mengingkari ru'yatullah atau melihat Allah di akhirat. Al-Asy'ari yakin bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, tetapi tidak dapat digambarkan kemungkinan ru'yat dapat terjadi ketika Allah yang menyebabkan dapat dilihat atau Ia menciptakan kemampuan penglihatan manusia untuk melihatnya. Yang keenam yaitu keadilan. Pada dasarnya Al-Asy'ari dan Mu'tazilah setuju bahwa Allah itu adil. Nah, mereka hanya berbeda dalam cara pandang makna keadilan. Al-Asy'ari tidak sependapat dengan ajaran Mu'tazilah yang mengharuskan Allah berbuat adil, sehingga Ia harus menyiksa orang-orang salah dan memberi pahala kepada orang yang berbuat baik. Al-Asy'ari pun berpendapat bahwa Allah tidak memiliki keharusan apapun karena Ia adalah penguasa mutlak. Jika Mu'tazilah mengartikan keadilan dari visi manusia yang memiliki dirinya, sedangkan Al-Asy'ari dari visi bahwa Allah adalah pemilik mutlak. Yang ketujuh yaitu kedudukan orang berdosa. Al-Asy'ari menolak ajaran posisi menengah yang dianut Mu'tazilah, mengingat kenyataan bahwa iman merupakan lawan kufur.
predikat bagi seseorang harus satu di antaranya. Jika tidak mukmin, ia kafir. Oleh karena itu, Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Yang kedua yaitu Al-Maturidi. Nah, riwayat hidup singkatnya Al-Maturidi yaitu Abu Mansur Al-Maturidi dilahirkan di Maturidi, sebuah kota kecil di daerah Samarkand, wilayah Transonia di Asia Tengah, daerah yang sekarang disebut Uzbekistan. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, hanya diperkirakan sekitar abad ke-3 Hijriah. Ia pun wafat pada tahun 333 Hijriah. Gurunya dalam bidang fikih dan teologi bernama Nashr bin Yahya al-Balaki. Ia wafat pada tahun 268 Hijriah. Ia pun hidup pada masa Khalifah Al-Mutawakkil yang memerintah tahun 232 sampai 274 Hijriah. Karir pendidikan Al-Maturidi lebih dikonsentrasikan untuk menekuni bidang teologi daripada fikih, sebagai usaha memperkuat pengetahuannya untuk menghadapi paham teologi yang banyak berkembang dalam masyarakat Islam yang dipandangnya tidak sesuai dengan kaidah yang benar menurut akal dan syara. Pemikiran-pemikirannya sudah banyak dituangkan dalam bentuk karya tulis, diantaranya adalah kitab Tauhid, Takwil, Al-Quran, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada pula karangan-karangan yang dikatakan dan diduga ditulis oleh Al-Maturidi, yaitu Risalah fi Al-Qaid dan Syarah Fiqih Al-Akbar. Nah, yang kedua yaitu doktrin teologi Al-Maturidi. Yang pertama ada akal dan wahyu. Menurut Al-Maturidi, mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal. Kemampuan akal mengetahui dua hal tersebut sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung perintah agar manusia menggunakan akal dalam usaha memperoleh pengetahuan dan iman terhadap Allah melalui pengamatan dan pemikiran yang mendalam tentang makhluk ciptaannya. Apabila akal tidak mempunyai kemampuan memperoleh pengetahuan tersebut, Allah tidak akan memerintahkan manusia untuk melakukannya. Orang yang tidak mau menggunakan akal untuk memperoleh iman dan pengetahuan mengenai Allah berarti meninggalkan kewajiban yang diperintahkan ayat-ayat tersebut. Menurut Al-Maturidi, akal tidak mampu mengetahui kewajiban-kewajiban lainnya kecuali dengan bimbingan dari wahyu. Dalam masalah baik dan buruk, Al-Maturidi berpendapat bahwa penentu baik dan buruknya sesuatu terdapat pada sesuatu itu sendiri. Akal mengenai baik dan buruknya sesuatu, Al-Maturidi mengakui bahwa akal tidak selalu mampu membedakan antara baik yang buruk dan yang buruk, dan terkadang pula mampu mengetahui sebagian baik dan buruk. Dalam kondisi demikian, wahyu diperlukan untuk dijadikan sebagai pembimbing. Yang kedua yaitu perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Khusus mengenai perbuatan manusia, kebijakan atau kebijaksanaannya dan keadilan kehendak Tuhan mengharuskan manusia memiliki kemampuan berbuat atau ikhtiar agar kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, Al-Maturidi pun mempertemukan antara ikhtiar sebagai perbuatan manusia dan kudrat Tuhan sebagai pencipta perbuatan manusia. Nah, Tuhan pun menciptakan daya atau kasab dalam diri manusia dan manusia bebas menggunakannya. Daya-daya tersebut diciptakan bersama dengan perbuatan manusia. Nah, dengan demikian pun tidak ada pertentangan antara kudrat Tuhan yang menciptakan perbuatan manusia dengan ikhtiar.
yang ada pada manusia. Kemudian karena daya diciptakan dalam diri manusia dan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan manusia dalam arti yang sebenarnya, sehingga daya itu daya manusia. Berbeda dengan Al-Maturidi, Al-Asy'ari mengatakan bahwa daya tersebut adalah daya Tuhan karena ia memandang perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan. Berbeda pula dengan Mu'tazilah yang memandang daya sebagai daya manusia yang telah ada sebelum perbuatan itu sendiri. Yang ketiga yaitu kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Telah diuraikan di atas bahwa perbuatan manusia dan segala sesuatu dalam wujud ini, yang baik atau yang buruk, adalah ciptaan Tuhan. Akan tetapi pernyataan ini menurut Al-Maturidi bukan berarti Tuhan berkehendak dan berbuat dan dengan sewenang-wenangnya serta kehendaknya, karena kudrat Tuhan itu tidak sewenang-wenang atau absolut, tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya. Yang keempat yaitu ada sifat Tuhan. Berkaitan dengan masalah sifat Tuhan, ditemukan persamaan antara pemikiran Al-Maturidi dengan Al-Asy'ari. Seperti halnya Al-Asy'ari, ia berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat sama, basor dan sebagainya. Walaupun begitu, pengertian Al-Maturidi tentang sifat Tuhan berbeda dengan Al-Asy'ari. Al-Asy'ari mengartikan sifat Tuhan sebagai sesuatu yang bukan zat, melainkan melekat pada zat. Menurut Al-Maturidi, sifat tidak dikatakan sebagai esensinya dan bukan pula lain dari esensinya. Sifat-sifat Tuhan itu mulazamah dan ada bersama, baca, zat tanpa terpisah, atau inna lam takun ain azat wala hiya ghairahu. Menetapkan sifat bagi Allah tidak harus membawa pada pengertian antropomis, karena sifat tidak berwujud yang tersendiri dari zat, sehingga berbilang sifat tidak akan membawa pada berbilangnya yang kodim atau ta'adud al-qudama. Yang kelima yaitu melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Tentang melihat Tuhan ini diberitakan oleh Al-Quran, antara lain firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Yang keenam adalah kalam Tuhan. Menurut Al-Maturidi, Mu'tazilah memandang Al-Quran sebagai yang tersusun dari huruf-huruf kata-kata, sedangkan Al-Asy'ari memandangnya dari segi makna atau abstrak. Berdasarkan setiap pandangan tersebut, kalam Allah menurut Mu'tazilah bukan sifatnya dan bukan pula dari zatnya. Al-Quran sebagai sabda Tuhan bukan sifat, melainkan perbuatan yang diciptakan Tuhan dan tidak bersifat kekal. Pendapat Mu'tazilah ini diterima Al-Maturidi, tetapi Al-Maturidi lebih suka menggunakan istilah hadis sebagai ganti makhluk untuk sebutan Al-Quran dalam konteks ini. Berpendapat Al-Asy'ari juga ada kesamaan dengan pendapat Al-Maturidi, karena yang dimaksud Al-Asy'ari dengan sabda adalah makna abstrak, tidak lain dari kalam nafsi Al-Maturidi dan sifat kekal Tuhan. Yang ketujuh adalah perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, tidak ada sesuatu yang terdapat dalam wujud ini kecuali semua adalah dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak ada yang memaksa dan membatasinya kecuali karena ada hikmah dan keadilan yang ditentukan oleh kehendaknya. Oleh karena itu, Tuhan tidak wajib baginya berbuat as-salah dan al-asalah, yang baik dan terbaik bagi manusia. Yang selanjutnya itu pengutusan Rasul. Akal
selamanya mampu mengetahui kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada manusia, seperti kewajiban mengetahui baik dan buruk serta kewajiban lainnya dari syariat yang dibebankan kepada manusia. Yang terakhir yaitu adalah adanya pelaku dosa besar atau murtakib al-kabir. Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia meninggal sebelum bertobat. Hal ini karena Tuhan telah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Kekal di dalam neraka adalah balasan untuk orang yang berbuat dosa atau syirik. Berbuat dosa besar selain syirik tidak akan kekal di dalam neraka. Oleh karena itu, perbuatan dosa besar selain syirik tidak menjadikan seorang kafir atau murtad. Menurut Al-Maturidi, iman tidak cukup dengan tasdik dan ikrar. Adapun amal adalah penyempurna iman. Oleh karena itu, amal tidak akan menambah atau mengurangi esensi iman, kecuali menambah atau mengurangi dengan sifatnya. Mungkin hanya itu penjelasan singkatnya halap Ahlus Sunnah, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.